Selamat pagi dan salam sehat untuk anak-anak Bapak kelas 3 semua. Bagaimana kabarmu hari ini? Pastinya dalam keadaan sehat, bukan? Bertemu kembali bersama Pak Murdi di video pembelajaran kita pada hari ini, pembelajaran keempat. Nah, coba kamu perhatikan. Ayo mengamati. Perhatikan gelas yang berisi air es. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Tuliskan dan sampaikan pendapatmu. Ayo membaca. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada dua contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Kamu perlu memahaminya. Bacalah penjelasan berikut ini. Nah, udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas. Akan tetapi, tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya. Nah, jadi seperti itu dia tadi anak ya. Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Tadi sudah kita jawab di sini. Ini perlu kamu pahami dengan baik. Selanjutnya, sekarang ayo mencoba. Nah, kamu telah membaca penjelasan di atas. Adakah kata yang belum kamu pahami? Berdiskusilah untuk memahami artinya. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Nah, tadi kan sudah kita membaca. Ada tidak kamu temukan kosakata baru atau kata yang belum kamu pahami? Misalnya Bapak buat contohnya di sini. Yang pertama, proses. Nah, apa itu proses? Artinya adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait. Kemudian, buatlah kalimatnya dari kosakata tersebut. Pilihlah satu kata saja. Nah, proses tadi kan kosakatanya. Jadi kita buat kalimatnya, misalnya proses perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair. Nah, untuk mengisi yang kedua dan ketiga, nanti kamu bisa cari nak ya, kosakata atau kata yang belum kamu pahami dari bacaan di atas tadi. Kemudian, sekarang kita ayo mengamati. Kamu perlu mengetahui contoh lain tentang proses mengembun. Lakukanlah percobaan berikut ini. Alat dan bahan. Siapkan gelas berisi air panas atau hangat. Kemudian tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas. Biarkan 1-2 menit. Kemudian bukalah tutup gelas tersebut. Perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Nah, percobaan ini bisa kamu lakukan nanti di rumah ya nak ya. Di sini sudah ada alat dan bahan yang diperlukan. Nah, setelah kamu mengamatinya, tuliskan hasil percobaanmu. Apa yang kamu lihat
Apa yang kamu amati setelah kamu melakukan percobaan itu tadi? Nah, kemudian ayo berlatih. Kamu telah membaca dan melakukan percobaan. Lengkapilah bagan berikut ini. Nah, misalnya mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Apa saja contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya seperti tadi, titik-titik embun di pagi hari, kaca dalam mobil menjadi basah saat hujan, butiran air di bagian luar gelas yang berisi es. Nah, itu dia nak ya. Nah, sekarang kita ayo berdiskusi. Sekarang kita baca. Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Apakah di sekolah mempunyai petugas kebersihan? Iya, di sekolah kita mempunyai petugas kebersihan. Apa saja tugas-tugasnya? Nah, mungkin anak-anak Bapak sudah tahu ya, apa saja tugas petugas kebersihan di sekolah kita. Misalnya, menyapu halaman sekolah kita. Nah, kemudian di sini kamu lakukan secara berkelompok. Wawancarailah orang-orang yang mempunyai peran di sekolahmu. Tanyakanlah tugas dari masing-masing orang tersebut. Tuliskan hasilnya di tempat yang telah disediakan. Nah, berhubung karena kita belum masuk sekolah, jadi Bapak buat saja contohnya nak ya. Nanti kalau kita sudah masuk sekolah, kita akan melaksanakan wawancara. Tugas kamu nanti mewawancarai orang-orang yang ada perannya di sekolah tersebut. Misalnya Bapak buat di sini contoh yang pertama, kepala sekolah. Apa tugas dari kepala sekolah? Iya, mengatur semua kegiatan yang berlangsung di sekolah. Nah, sekarang ayo membaca. Bermain sepak bola harus dilaksanakan di lapangan berumput. Permainan sepak bola dimainkan oleh 11 orang. Satu orang pemain berperan sebagai penjaga gawang. Pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah belajar teknik menendang bola. Sekarang praktekkanlah teknik tersebut. Kegiatan dimulai dengan melakukan permainan tembaklah aku. Berbarislah membentuk lingkaran. Dua orang siswa berada di tengah lingkaran. Siswa yang membentuk lingkaran berlari searah atau berlawanan arah jarum jam. Lakukanlah sesuai perintah gurumu. Siswa yang berada di tengah berusaha menembak atau menendang bola. Tendangan bola diarahkan ke siswa yang berlari. Nah, di sini siswa yang terkena bola pada bagian lutut ke bawah dianggap kalah dan ganti berjaga di tengah lingkaran. Kemudian bola ditendang setelah mendengar bunyi peluit dari guru. Gunakan bola plastik untuk permainan ini. Nah, nanti akan kita lakukan permainan ini nak ya, setelah kita masuk sekolah. Kemudian, tadi kamu telah melakukan permainan. Sekarang kamu akan berlatih menendang bola. Nah, dalam permainan menendang bola, untuk melakukan latihannya, kamu bisa melakukannya di rumah ya nak ya. Tapi bukan di dalam rumah. Misalnya di halaman rumah kamu. Nah, kamu bisa berlatih menendang bola. Bisa kamu ajak abang kamu, kakak atau adik kamu di rumah ya nak ya. Kamu bisa berlatih menendang bola. Nah, kemudian kerjasama dengan orang tua. Berdiskusi tentang beragam peran yang ada di lingkungan rumahmu bersama orang tua. Nah, kegiatan lainnya adalah mengamati proses mengembun di sekitar rumah. Oke,
Demikian video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak Bapak semua dapat mengingat dan memahami pembelajaran kita pada hari ini lewat video yang Bapak berikan. Tetap jaga kesehatan kamu, jangan lupa selalu mencuci tangan dan memakai masker pada saat bepergian dari rumah. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat.